Oke, mid weekend guys. It's your boy again. Gak ngerasa udah seminggu ya kita bahas mengenai trading forex dan analisanya buat forex, cryptocurrency, komoditasnya ya kan. Bitcoin, kripto, emas akan bangkit. Kita lihat ya, kita analisa. Nah guys, kita lihat ya sentimen-sentimen kemarin tuh kayaknya lumayan ya guys ya. Oh ya, gua akan tanggal 11 besok gua akan ngajar ya. Kalau kalian mau ikutan gitu ya, monggo silakan digawangi Om Fred, nanti linknya ada di bawah ya guys ya. Oke. Jadi sentimennya, jadi kemarin tuh kalau nggak salah Mr. Powell tuh udah ngomong gitu ya. Dia sih nggak ngasih berita apa-apa gitu ya, tapi dia bilang bahwa kayaknya nih unbalance nih mengenai, dia udah mulai perhatiin yieldnya lebih ini lagi, dan inflasinya kayaknya menurut dia laju perekonomiannya kurang. Jadi dia harus making something yang menurut dia mungkin akan mempercepat pertumbuhan atau perbaikan ekonomi recovery ya, ekonomi recovery. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa banyakkan market tuh menunggu yield dan USD di index next movementnya. Gue sih melihatnya bahwa sometimes in 1 week or 2 sepertinya kita akan melihat pergerakan yang lebih volatile gitu ya, daripada yang sekarang banyakkan wait and see, dan yieldnya sekarang antara terlihat bahwa naiknya nggak terlalu banyak lagi gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu apakah sudah mulai ada pergerakan-pergerakan yang membentuk tren gitu ya. Nah, ada pattern di gold daily, nanti gue akan discuss gitu ya. Lalu gue akan bahas juga mengenai oil. Oil tuh kenapa sih menurun terus Om gitu ya? Karena satu, oil itu kemarin tuh kalau nggak salah di OPEC itu bilang bahwa mereka tetap akan ningkatin produksi di first half year gitu ya, second half this year gitu ya, tetapi demandnya masih so-so gitu doang. Di US juga seperti itu, dari recovery kemarin ada bencana gitu ya, mereka tetap akan genjot produksinya. Jadi produksinya banyak, demandnya dikit, jadi harganya turun gitu ya. Nah, lalu setelah itu untuk kripto, buat teman-teman yang suka kripto, baik yang baru dan segala macam, hati-hati tentunya. Kalau gua biasanya akan lihat ya paling nggak banyak lah ya, BTC, ETH, LTC gitu ya. Tapi kalau kalian monggo, tapi memang di bulan ini gitu ya, lumayan banyak institusi yang mulai beralih ke Bitcoin atau cryptocurrency gitu ya. Nah, dari sini terlihat nih mulai setelah koreksi kemarin di bulan Maret gitu ya, mulai ada pergerakan lagi naik ke atas. Jadi kita lihat ya guys ya. Oke, kita mulai mungkin dari awal adalah kita masuk ke US oil. Ya, jadi yang seperti dibilang di US oil guys ya, ini jadi terlihat bahwa dia akan menurun nih. Ya, dari sini akan menurun, yang dimana kayaknya dia bisa tembus ke bawah 58 ya, atau dia akan doji ya. Tapi kalau menurut gua sih kemungkinan dari bentuknya seperti ini, kalau besok candlenya di bawah lagi, mungkin kalian bagusnya untuk open short, mungkin targetnya ke 57.37 ya. Kalau dia besok short lagi nih ya, besok short, kalian boleh di time frame yang lebih kecil gitu ya, buka untuk short juga gitu ya, untuk posisi sell ya. Itu US oil ya. Lalu setelah itu ada DXY atau US Dollar Currency Index gitu ya. Ya, seperti yang kita lihat guys gitu ya, dari 30 Maret dia koreksi terus guys. Kita lihat apakah dia bisa keluar dari koreksinya ya, yang dilakukan ini beberapa hari gitu ya. Apakah dia bisa keluar dari koreksinya atau tidak gitu ya, apakah ada perbaikan atau tidak. Tapi walaupun seperti itu, kebanyakan mata uang yang lain memang turut meningkat karena perbaikan ekonominya. Jadi nggak cuman Amerika doang, tapi yang lain juga roda perekonomian juga membaik. Jadi sama-sama meningkat. Apakah tetapi apakah US dollar akan stay di 90? Kita nggak tahu gitu ya. Ini diantara persimpangan. Kalau menurut saya tunggu 1-2 hari lagi, ini bisa kelihatan gitu ya, apakah dia bisa jebol 92-nya atau enggak. Kalau dia jebol ke bawah ya guys ya, di bawah 91 ya, menuju 90-nya, mungkin
baiknya kita buka short against US dollar gitu ya. Nah, ini dia ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat, oke. Lalu kita melihat XAU USD. Ya, XAU USD ya. Ternyata bener ya, kemarin ini gambar lama ya, ternyata mantul. Ada yang bilang bahwa ini double bottom gitu ya, yang membuat bahwa kalau besok dia mantul lagi mungkin bisa ke area 1780 di daily gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini guys ya, mungkin kalian bisa bersabar 1 hari 2 hari ya. Kalau misalnya dia mantul boleh diambil. In 4 hours, kalau kalian lihat bahwa di sini juga udah kelihatan bahwa dia mau ada keadaan yang mantul. Kalau besok misalnya dia mantul, benar-benar mantul gitu ya, dalam next 4 hours gitu ya, mungkin di malam kalian bisa buka posisi untuk swing. Tapi kalau misalnya dia jebol ke bawah gitu ya, di hari Senin mungkin kalian harus hati-hati. In 1 hours guys, in 1 hour gitu ya, mungkin kalau 1 hour untuk besok ya, sebelum market US buka gitu ya, mungkin buat di short masih oke. Tapi ada kemungkinan di saat-saat seperti ini akan ada doji-doji seperti ini, akan ada sideways. Kalau ada sideways seperti ini harus hati-hati guys. Metodenya mungkin nggak bisa pakai averages seperti ini. Mungkin kalian harus pakai metode yang bisa memanfaatkan lebih kecil lagi. Ya, oke. Jadi XAU USD udah gue bahas, lalu ini juga udah gue bahas, ya. Lalu gue akan bahas BTC USD, ya, Bitcoin, ya, Bitcoinnya lumayan ya guys, kalau menurut gue. Jadi kalau kalian dari 1 hour, dari daily naik lumayan ya, dan dia breaking out dari downtrend yang dibuat. Downtrend line dibuat dari 13 Maret ya. Dan ini kalian boleh lihat di hari ini dan besok gitu ya. Kalau dia masih naik lagi kemungkinan bisa ke 66 ribunya. Di 1 hour guys, di 1 hour gitu ya. Di 1 hour ini seru nih. Ya, di 1 hour kalau dia tembus dari 60.500 gitu ya. Mudah-mudahan sampai 61223 dan 62 gitu ya di 1 hour ya. Kita bisa lihat SL-nya kalian bisa taruh di 59674. Di saat dia tembus mungkin kalian bisa naikkan lagi SL-nya. Kalau gua prefer adalah follow the trend di saat-saat ini karena melihat bahwa chartnya dari daily masih dia strong uptrend ya, gitu ya guys ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini, hati-hati pasang SL-nya lebih baik lagi. Oke. Lalu setelah itu gua akan bahas mengenai LTC USD. Ya, LTC USD atau Litecoin gitu ya. Kita juga bisa bahas gitu ya. Ya, di sini juga lumayan ya guys ya. Setelah dia breaking out dari downtrend line-nya yang gue bilang dari kemarin gitu ya. Jadi ini lumayan nih. Ya, SL kalian bisa taruh di 211.92 gitu ya. Mungkin bisa ke 260 ya. Ini bentuknya udah lumayan, udah bagus gitu ya. Kalau menurut gua SL-nya ditaruh di sini ya. Kalau kalian trading di 1 hour guys ya, try to find juga posisi-posisi untuk long atau buy gitu ya. Jadi kalau dia tembus dari 23394 mungkin target bisa 242.32 ya. SL kalian taruh di 22687 ya. Ini kita lihat kurang lebih 25 menit lagi, kalau dia mantul bolehlah diambil gitu ya kalau misalnya di sini. Oke. Lanjut guys, setelah itu ada Ethereum. Oke, Ethereum ya, kayaknya juga lumayan seru ya guys ya. Ini sama, jadi dia mau mantul juga. Dan kalau dia mantul bisa ke 2221 atau 2226 gitu ya. Lalu kalau di daily, seperti kita lihat bahwa dia juga mantul gitu ya. Dan seru nih guys ya, SL di bawah 2009 dan ini mungkin bisa naik sampai 2400 ya guys ya. Nah itu 3 dari komoditi kripto gitu ya. Lalu ada BNB. Oke, BNB USD juga sama ya guys ya. Ini udah tinggal follow the trend aja, lagi naik banget nih. Lumayan gitu ya. Dan kalau di 1 hour mungkin kalian bisa tunggu. Nih, udah mau mantul lagi ya guys ya. Tunggu dia koreksi dan ini kalau tembus lagi boleh dibeli guys. SL ditaruh di 467 di 1 hour gitu ya. Di 4 jam juga sama guys. Kalau kalian mau
tinggal ditunggu koreksi dulu 451, tinggal dibeli ya. Sabar-sabar ya guys ya, jangan sampai kegurus. Oke. Itu BNB. Lalu ada Doge USD. Oke, nah ini juga sama ya guys ya. Oh sorry, di 30 menit. Di 30 menit ya. Ini juga sama ya, dia baru breakout guys. Semuanya most of them baru breakout ya guys ya, dari downtrend line dari 13 Maret, ini malah dari 70 Februari. Ini baru mau naik ya guys, targetnya 0078531 gitu ya. SL di bawah 005888 gitu ya. Mudah-mudahan sampai ke area-area yang gua sebut di atas ini ya. Oke. Jadi seperti itu guys. Udah ada LTC, BTC, Ethereum dan segala macam ya. Semoga bisa berguna buat kalian. Oke. Lanjut, setelah itu gua akan membahas major pair. Yang pertama adalah GBP USD. Ya, di daily lagi melemah ya guys ya, dan ini melemah downtrend line ya. Jadi targetnya mungkin akan ke arah-arah 135936 ya di daily gitu ya, atau di daerah-daerah sini. Ya, hati-hati, dia strong, majornya masih up, jadi ini hitungannya koreksi. However gitu ya, dia terbukti bahwa dia nggak bisa false breakout ya, jadi nggak bisa keluar dari downtrend line-nya ya. Jadi kalian bolehlah open buat sell ya. Terlihat dari tanggal 7 Februari, 7 April gitu ya. Itu udah downtrend gitu ya. Dan kalau kalian lihat di 4 jam juga seperti itu. Nah, ini boleh nih. Kalau tembus dari area-area 136617 bisa di bawah ke 135936 gitu ya. Di 1 hour juga seperti itu. Ya, bentuknya juga udah sama nih. Jadi targetnya bisa ke 136780 ya. Jadi best untuk GBP USD adalah short ya. Hati-hati ya guys ya. Kalau besok misalnya di jam 2 ya, jam 2 siang adalah UK market buka gitu ya, Europe market buka. Kalian harus hati-hati kalau misalnya nanti ada penaikan gitu ya. Lalu habis itu ada Euro USD. Euro USD juga sama ya guys ya. Euro USD juga sama ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya, karena lagi tarik menarik nih guys ya. Yang mana yang akan kuat, kalian harus hati-hati. Kalau misalnya yang kuat yang ono gitu ya, mendingan stay out dulu, karena ini kebukti bahwa dia mau sideways gitu ya, karena masih menunggu ya. Bisa kita lihat dari sini. Kalau misalnya di daily guys, di daily juga sama ya guys ya, dia lagi naik ya setelah ini ya. Kalau dia bisa turun ya, ini kan dari Juni 2001 gitu. Kalau dia turun ya, euronya melemah gitu ya, mungkin kalian boleh open sell untuk ke sini gitu ya. Sedangkan tadi di 1 hour mungkin masih belum bisa ya, karena kebanyakan dojinya gitu ya. Jadi kalau mau tunggu 1-2 hari guys. Jadi biar ada pembuktian apakah dia turun atau naik kalau gua gitu ya. Nah, kalau misalnya dia naik, SL-nya kalian taruh di 1183.301 gitu ya. Mudah-mudahan nyampe 120556 gitu ya. Tapi kalau dia turun lagi, mungkin targetnya bisa ke 117053. Oke. Nah, ini di 1 hour juga sama ya guys ya. Tadi yang seperti gue bilang, hati-hati gitu ya, karena masih sideways gitu ya. Besok juga market kebanyakan masih tutup kecuali yang Asia sampai di sore hari gitu ya. Jadi harus hati-hati. Baik. Nah, tetapi guys, untuk euro ini gue lihat bahwa euro JPY ini lucu nih guys ya. Kalau dilihat di daily ya, dia lagi strong uptrend nih guys, sama kayak AUD JPY. Nah, seperti ini kalau dia tembus dari 130614 mungkin bisa di open sell sampai 131910. SL-nya ditaruh di 129985. Itu untuk swing ya. Sedangkan untuk 4 hours gitu ya juga sama ya guys ya. Bentuknya adalah kalau misalnya dia tembus dari sini mungkin boleh dibeli untuk sampai 131676 ya. Di 1 hour juga sama ya.
bisa kalian lihat gitu ya. Misalnya kalau misalnya dia tembus dari 130611 itu oke banget ya. Kita lihat bahwa dia mulai starting uptrend. Nah, kuncinya ada di sini nih guys, 130607 ini. Oke. Lanjut, setelah itu ada USD CAD. Ini negara-negara tetangga gitu ya, sangat sensitif dengan apa namanya, dengan data-datanya gitu ya. Seperti yang kalian lihat ya guys ya. Sebenarnya Amerika tuh dari tahun berapa nih? Dari sini ya, 19 Maret 20 gitu ya, dari setahun tuh melemah terus kalau dengan Kanada gitu ya. Nah, ini dia coba naik. Kalau dia turun guys, ya, turun lagi ke bawah nih ya, ke bawah ke 124968 ya, ke bawah lagi. Mungkin kalian bisa target di 124049. SL-nya kalian taruh di bawah 126468. Itu di daily. Sedangkan kalau di 4 hours guys, di 4 hours juga sama ya guys ya. Jadi kalau dia tembus dari area-area support yang tadi gue bikin nih, atau di chartnya dibikin ya, yang ada di sini, dia tembus bisa target pertama 124796, 1233584. Nah, hati-hati guys. Kalau yang seperti ini mendingan tunggu sampai marketnya buka, karena takutnya nanti akan ada guyuran. So, kalau misalnya kayak begini mungkin harus tunggu agak sore ya guys ya untuk open posisi untuk USD CAD. Oke. Lalu setelah itu ada Aussie USD. Aussie USD guys, Aussie USD kalau menurut gua dari 1 hour-nya ya, 1 hour-nya kalau menurut gua 1 hour, 1 daily-nya gitu ya. Daily-nya mungkin kita harus hati-hati nih karena dia masih koreksi cenderung sideways. Kalau gua nggak akan taruh dia berdasarkan dengan moving averages-nya, mungkin kita akan taruh mungkin dengan batasan-batasan support resisten di area-area yang lebih kecil. Jadi kita masih dia banyakkan sideways, mungkin kita bisa lihat di sini ya. Mentok-mentoknya paling kalau dia tembus dari area ditutup satu candle lagi di bawah 76173. Guys, target bisa di 76060 ya. Jadi kalau misalnya sideways gini, time frame kecil masih lebih berguna ya dibandingkan ya gede gitu ya. Jadi mondar-mandir aja tektokan ya. Oke. Lalu setelah itu ada USD apa namanya? USD JPY. USD JPY yen-nya masih tetap melemah ya guys ya. Nah, jadi apa namanya, kalau kalian lihat daerah-daerah 1 daily-nya gitu ya. Nah, dia lagi mau naik lagi nih. Ya, yen memang lagi melemah ya sejak ada kemarin minggu lalu insiden Nomura dan segala macam gitu ya. Jadi mungkin dia akan mantul lagi ya 110071 di area sini. Kalau dia mantul ditutup di daerah sini besok ya, mungkin kalian bisa beli, targetnya bisa ke area 110704. SL-nya kalian taruh di bawah 109714. Itu untuk daily ya. Tapi untuk 4 jam gitu ya. Tunggu dulu ya 4 jam. Nah, kalau dia tembus dari area 110024 mungkin bisa target 110481. SL kalian taruh di bawah 109420. Di 1 hour juga seperti itu guys ya. Di 1 hour jadi SL ditaruh di bawah 109501. Mudah-mudahan bisa lancar dari 109 sampai ke 110227 ya. SL-nya kalian taruh di bawah ya. Tapi kalau misalnya dia tembus lagi ke bawah daerah-daerah sini, targetnya yang dekat aja guys di 109290. Oke. So, apa namanya? Kayaknya yang major itu aja. Tapi kalau kalian lihat seperti apa namanya? Pair-pair yang lain seperti AUD JPY gitu ya. Itu juga oke. Gitu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat seperti ini, jangan lupa setelah kalian analisa gitu ya, apa namanya, ini Aussie JPY ya, lagi koreksi ya guys ya. Nah, jadi kalian harus hati-hati gitu ya di sideways ya. Kita lihat apakah ada pembangkitan atau enggak. Kalau enggak ada, lupakan saja. Mungkin yang major pair lebih bagus gitu ya. Oke. Kalau kalian lihat setelah ini, jangan lupa dimasukkan ke brokernya ya kan. Jadi kalau misalnya kayak gue pakai broker GIC yang quite reliable ya guys ya. Tinggal kita pakai
tinggal open buy, open sell, selesai gitu ya. Karena memang kenapa gue sering pakai GIC, karena memang quite reliable dalam hal withdrawal, diakui oleh Bapeti, so no hassle yang bisa kalian hadapi gitu ya. Oke, so itu aja guys dari gua, semoga bisa berguna. Kalau kalian mau ada, mungkin gue bisa midweek ya, bisa gue ngomongin ya secara 10 menit atau berapa gitu ya. Yang kalian mau pair atau crypto atau komoditi yang kalian mau beli gitu ya, atau minta dianalisa, monggo nanti gue coba analisa. Oke? So itu aja dari gue guys, semoga bisa berguna dan semoga bisa cuan kalian baik di saham, komoditi dan forex ya. See you guys, have a good day. Bye bye.